Halo Gemini, apa kabar? Semoga semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang seseorang yang ingin kembali dan terhubung lagi denganmu di tahun depan. Aku kembali disclaimer, readingan ini sifatnya general reading, fun reading, dan prediksi ya, hanya gambaran, tidak bisa resonate cocok sesuai buat semua orang karena bacaan ini adalah bacaan umum. Jadi energi banyak orang ya teman-teman, bijak-bijak menyikapinya. Ambil saja baiknya, buang buruknya ya. Dan bacaan ini juga bisa vice versa, kebolak-balik energinya ya. Sesuaikan saja dengan diri kalian. Kalau memang tidak sesuai, cari readingan lain yang sesuai energinya dengan energi kamu. Oke? Ini terbuka juga untuk semua cross watcher yang pengen tahu, pengen kepo tentang Gemini ya. Kita mau mulai ya teman-teman. Di sini aku sudah shuffle kartunya ya. Kita mau lihat dulu dari pertama, kita mau lihat energi cinta yang ada dalam dirinya dia saat ini ya. Di sini ada soul. Your soul is preparing to re-establish trust in the process. Soul itu jiwa ya. Di sini dibilang jiwamu sedang bersiap dalam proses untuk membangun kembali kepercayaan. Jadi kalau aku melihatnya gini ya, ibaratnya dia tuh kayak lagi ngumpulin nyawanya lagi ngumpulin kayak usaha gitu untuk percaya lagi dengan cinta gitu, untuk bisa percaya dengan yang berhubungan dengan cinta gitu ya. Jiwanya dia kayak pernah mungkin tergores, pernah luka gitu ya, jadi dia kayak pengen kembali percaya lagi segala sesuatu yang berhubungan dengan cinta gitu. Kita mau lihat situasi dia saat ini yang ingin kembali padamu, yang mungkin ingin terhubung kembali padamu ya. Di sini ada drastic, ada extreme, hairs cut off. Drastic ya, drastic ini aku ngelihatnya gini, ada situasi di mana ada perubahan drastis yang terjadi dalam hidupnya. Bisa jadi mungkin ya dia baru terkena PHK atau mungkin terkena pengurangan pendapatan karena perusahaannya yang mulai mengalami kemunduran, misalnya seperti itu ya. Atau bisa juga seperti ada penurunan tingkat ekonomi, misalnya seperti itu ya. Pokoknya ada suatu perubahan yang cukup drastis yang merubah hidupnya gitu. Ibaratnya kan kayak gambarnya di sini ya, kayak ada perubahan gitu. Mungkin tadinya dia naik mobil mewah dan sekarang terpaksa dia nggak bisa pakai mobil mewahnya lagi. Misalnya kayak begitu ibaratnya ya. Kemudian di sini ada pressure cooker, di bawahnya ada rage dan ready to explore. Pressure cooker itu kayak tekanan ya. Cooker itu kompor sebenarnya, tapi pressure kayak ada tekanan yang misalnya kayak kompor tuh kalau dapet tekanan yang terlalu tinggi kan bisa meledak gitu ya. Jadi aku melihatnya di sini ada situasi yang sedang tidak kondusif dalam kehidupannya, dalam dirinya ya, yang bisa membuat emosinya itu sewaktu-waktu meledak. Misal, bisa jadi tadi ya, misalnya soal pekerjaan, mungkin dia di PHK, atau mungkin dia harus pindah ke tempat yang jauh, mendapat tugas di tempat yang agak pelosok gitu ya. Sementara dia punya banyak kewajiban, atau mungkin dia punya orang tua yang sudah cukup umur yang harus dijaga gitu ya. Jadi itu kayak membuat dia itu kayak emosinya itu bergejolak gitu, kayak pengen marah tapi nggak bisa, tapi ngeliat keadaan begini pengennya marah, kayak begitu ya. Kemudian di sini ada lagi irreconcilable differences, divorce dan final. Jadi di sini ada perbedaan yang sulit disatukan, ada perbedaan yang sulit untuk diajak berdamai. Aku melihatnya gini, situasinya dia sedang menghadapi persoalan rumah tangga yang rumit ya. Jadi bisa jadi tadi ada PHK, ada mungkin dia kena harus pindah
tempat kerja, bisa jadi dia juga berurusan dengan masalah divorce dengan pasangannya gitu ya. Jadi dia kayak menghadapi persoalan rumah tangga yang rumit dan sepertinya berakhir dengan perpisahan di sini ya. Kemudian dalam proses perpisahan, proses divorce itu, aku melihatnya ini prosesnya agak alot gitu ya. Bisa jadi mungkin tentang harta gono gini, mungkin bisa jadi mungkin tentang perebutan anak, misalnya kayak begitu ya. Kemudian di sini energinya dia ada lagi, situasinya dia ada negosiator, bargaining, begging. Ada perundingan, ada situasi di mana dia memang sedang pusing banget gitu ya. Mungkin bisa jadi ini tadi perundingannya macam-macam ya, tergantung energinya dia pada saat itu apa yang terjadi. Apakah ini negosiasi pekerjaan, apakah ini negosiasi tentang divorce, seperti itu ya. Jadi ada yang harus dirundingkan, di mana kepalanya dia itu udah nggak karu-karuan ya. Dan perundingannya itu bisa jadi cukup alot ya. Mungkin dia juga tidak mau pindah, mungkin gitu ya. Mungkin juga mungkin kalau untuk divorce yang tadi aku bilang ya, mungkin ada perebutan harta, perebutan anak, seperti itu ya, pembagian harta gono gini, ada nego seperti itu ya. Jadi pikirannya itu lagi amburadul lah gitu ya, lagi banyak yang harus dia pikirkan gitu. Oke? Jadi situasinya dia secara umum kalau boleh aku bilang dia sedang tidak baik-baik saja ya. Ada tekanan mental, ada beban pikiran yang cukup berat yang sedang dihadapinya saat ini gitu ya, Gemini. Itu dia ya. Kemudian kita mau lihat, aku mohon maaf ya teman-teman karena aku nih agak mau batuk jadi kayak kalau suaranya gimana aku mohon maaf. Seperti apa dia memandang diri kamu ya? Di sini ada The Chariot, ada sukses ya. Dia memandang kamu sebagai sosok yang sukses ya. Jadi kamu itu orangnya tenang, diem kayak begitu ya. Tapi kamu itu diem-diem itu pekerja keras gitu. Kamu pekerja keras, kamu penuh semangat, kamu tuh terus maju untuk meraih sukses dan memang kamu itu orang-orang yang sukses dengan kerja keras kalian sendiri gitu. Ibaratnya semua itu dari karena memang kalian tuh orangnya cerdas gitu ya. Dia sangat appreciate dengan kamu yang cerdas dan kamu sukses gitu. Kemudian di sini ada Nine of Pentacle, ada prosperity. Dia memandang kamu sebagai seseorang yang mapan, berkelimpahan ya, mandiri, memiliki masa depan yang cerah. Kemudian kamu adalah sosok yang menarik ya, sosok yang berpikiran positif gitu. Jadi kamu selalu tampil tuh menarik ya, karena kamu selalu positif energinya gitu ya, berpenampilannya juga bagus gitu. Biasanya kalau kita memiliki aura yang positif itu pasti akan lebih enak dipandang gitu ya. Wajah itu nggak muram, jalan tuh juga percaya diri kayak begitu. Kemudian yang ketiga, kamu ada apa lagi? Di sini ada Page of Wands. Page of Wands di sini ada adventure. Dia memandang kamu sebagai sosok yang senang mengeksplor banyak hal. Kamu ingin tahu. Jadi kadang-kadang kamu orangnya itu nggak masalah misalnya kalau harus bekerja di luar bidang kamu misalnya. Itu seringkali Gemini oke-oke aja karena dia mau belajar orangnya gitu ya. Jadi di sini juga kamu jadi kayak luas gitu menghadapi segala medan itu luas menurut dia gitu ya. Kemudian di sini dia memandang kamu orangnya juga suka jalan-jalan, suka traveling, suka adventure kayak begitu ya. Kemudian di energi kamu selanjutnya ada Knight of Cup, ada kindness. Knight of Cup di sini dia memandang kamu sebagai sosok yang tenang, baik hati gitu ya, yang ringan tangan, yang mau membantu seperti itu. Dan kalian biasanya adalah orang yang juga rendah hati di matanya dia gitu ya. Dan orangnya tuh cukup penuh perhatian. Dia merasa bahwa selama bersama Gemini sangat memperhatikan dia sih gitu. Jadi terlepas dari semua keberhasilan Gemini,
orang ini salut kepada Gemini karena Gemini itu nggak sombong gitu ya, nggak menonjolkan diri gitu. Dia itu rendah hati. Apa yang menjadi kebisaannya, kemampuannya itu dia tidak perlu koar-koar gitu ibaratnya ya. Diam-diam tapi oke lah di mata dia gitu ya. Kemudian mengapa dia ingin kembali dan terhubung dengan kamu? Di sini ada Fox. Fox di sini karena menurut dia kamu adalah sosok yang bisa memberikan perlindungan dan jalan keluar. Bisa untuk diajak berdiskusi berbagai masalah karena kamu orang yang cerdas ya. Jadi dia pengen datang ke kamu dengan berbagai masalahnya ini, mungkin dia ingin berdiskusi sama kamu sehingga dia bisa mendapatkan jalan keluar dari berbagai permasalahannya dia gitu. Kemudian di sini ada rider ya. Rider di sini karena kamu memiliki pengalaman yang luas, pandangan-pandangan yang luas, pandangan-pandangan hidup yang bijak seperti itu ya. Jadi kayak kamu bisa menjadi support sistemnya dia gitu. Dia merasa bahwa kalau saat ini dia merasa hancur, ibaratnya bersandar dengan kamu, itu dia akan mendapatkan kayak kekuatan lagi, akan mendapat dukungan lagi untuk berani maju gitu. Berani menghadapi semua persoalannya dia gitu. Kemudian di sini ada crossroad ya. Dia ingin kembali terhubung lagi sama kamu karena kamu memiliki banyak alternatif. Banyak pilihan, kamu memiliki berbagai jalan keluar, pilihan-pilihan jalan keluar yang baik untuk bisa dia pertimbangkan. Jadi kamu bisa ngasih alternatif nih, kalau jalannya ini nanti kamu begini, kalau jalannya ini nanti kamu begini, kalau jalannya ini nanti kamu begini. Jadi dia bisa mempertimbangkan mana yang terbaik untuk dirinya gitu. Kemudian yang selanjutnya ada child ya. Child di sini dia ingin terhubung lagi bersama kamu karena bersama kamu itu membuatnya bersemangat. Dia kayak mendapat perhatian kamu gitu, kasih sayang kamu yang tulus gitu ya, karena dia tahu kamu orang-orang yang tulus, makanya ketika dia datang kepada kamu itu biasanya kamu susah menolak gitu, biasanya kamu akan mau membantu orang-orang yang dalam kesulitan, paling tidak kamu bisa memberikan saran, bisa memberikan jalan keluar, bisa memberikan dukungan kayak begitu ya. Oke. Terus kita mau lihat lagi, punya perasaan apa sih dia terhadap kamu? Apa rasa yang tersembunyi dalam dirinya dia terhadap diri kamu? Di sini ada I'm becoming a better person. Di sini dia bilang saya menjadi orang yang lebih baik ya. Saat ini dia sepertinya dia sudah berubah gitu ya. Kemudian dia menjadi orang yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi dia itu kayak pengen sebenarnya menunjukkan ke kamu seperti apa dia saat ini sudah menjadi orang yang tidak sama lagi seperti dulu kayak begitu ya. Kemudian di sini I hate behind material things. Jadi selama ini dengan segala kemapanannya dia selalu bersembunyi di belakang hal-hal yang bersifat material gitu. Apapun itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat material gitu ya. Dan dia ingin minta maaf bahwa pandangan dia itu salah, bahwa sebaiknya itu dia tidak selalu bersembunyi di belakang hal-hal yang bersifat material kayak begitu ya. Kemudian di sini ada lightning. Lightning di sini aku melihatnya seperti kejutan gitu ya. Kayaknya dia sangat ingin memberimu kejutan. Dia bukan lagi dia yang dulu gitu ya. Dia sudah seseorang yang bertanggung jawab gitu ya. Seseorang yang bertransformasi. Di sini ada ya transformation. Dia seseorang yang sudah berubah kayak tadi. Dia sudah menjadi orang yang lebih baik. Jadi dia kayak pengen datang
pengen menunjukkan kepada Gemini seperti apa perubahan dia sekarang ini gitu, bahwa dia sudah tidak seperti waktu bertemu dengan Gemini sekian waktu yang lalu, kayak begitu ya. Kemudian di sini ada ascending. Ascending di sini sepertinya dia ingin sekali memiliki hubungan dekat lagi dengan kamu gitu. Ya, hubungan yang lebih lagi, yang lebih mengarah ke hal-hal yang serius kayak begitu ya. Karena berbagai persoalannya ini gitu ya, dia butuh seseorang yang memang orang itu sepertinya kamu gitu, Gemini. Oke? Jadi semua kembali kepada kamu ya, Gemini. Ketika kamu menolong seseorang, itu adalah suatu kebaikan buat diri kamu sendiri sebenarnya. Tetapi untuk menjadi suatu kelanjutan hubungan, itu ikuti kata hati kamu. Minta petunjuk yang semesta, minta petunjuk kepada malaikat penjagamu yang terbaik gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat mungkin ada zodiak dia ya di sini yang terkait dengan Gemini. Seseorang yang ingin kembali, seseorang yang ingin terhubung lagi dengan Gemini. Oke, kita mau ambil zodiaknya 9 ya. Ada Capricorn, ada Sagittarius, ada Cancer, ada Virgo, ada Aquarius, ada Leo, ada Pisces, ada Scorpio, satu lagi, ada Libra. Oke, sekarang kita mau lihat, mungkin ada angka-angka yang terkoneksi dengan diri kalian berdua, angka apapun itu yang mungkin sama dengan yang kalian sedang pikirkan, tanggal lahir, tanggal jadian, nomor rumah, nomor apapun ya. Kita mau ambil. Di sini ada 17, ada 95, ada 5, ada 90, ada 12, 87, 99, 13, 18, 83, 84, 24. Kemudian kita mau lihat inisial huruf ya, yang mungkin ada di sini huruf dia, huruf kamu, huruf depan. Oke. Di sini ada L. Kemudian di sini ada E. Kemudian ada T. H hero. Ada F. Ada T. Ada B. Ada T lagi. Ada U. Ada A. Ada K. Ada N. Ada B. Ada N. Ada I. Dan ada A. Oke, Gemini. Aku rasa ini saja yang aku punya untuk kalian ya. Seseorang yang ingin kembali dan mungkin dia ingin terhubung dengan kamu lagi karena sesuatu hal ya. Semoga ini bisa menghibur, bisa bermanfaat untuk kamu. Ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih buat Gemini, sehat selalu buat kalian. Jangan lupa untuk bersyukur dan selalu berbagi. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Salam.